sehari-hari. Beberapa waktu lalu ketika saya membaca tentang Abram, ya waktu itu namanya belum Abraham, Abram dan Lot ya, saya tertarik tentang sebuah cerita ketika Abram merampas kembali Lot ketika ditawan oleh raja-raja yang memenangkan perang atas kerajaan Sodom ya. Jadi ceritanya itu ada peperangan, kita akan buka ayatnya, Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Kira saya suaranya kedengeran banget. Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan. Sudah dapat semua saudara? Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel raja Sinear, Ariok raja Elasar, Kedorlaomer raja Elam, dan Tideal raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera raja Sodom, Birsya raja Gomora, Sinap raja Adma, Semebar raja Seboim, dan raja negeri Bela yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Siawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat yakni Kades dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidal, raja Goyim, Amrafel, raja Siniar, dan Ariok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, nah ini yang jadi masalah, Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Puji Tuhan. Ini cerita yang heroik ya saudara ya. Kita pikir Abram itu lemah lembut ya, cinta damai, udah berarti nggak bisa melakukan hal-hal yang keras seperti ini. Tapi kalau kita baca cerita ini, Abraham melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Ini seperti seorang tentara ya, seorang pahlawan, warrior ya, bisa merebut anak saudaranya. Lot itu adalah anak daripada Haran ya saudaranya, di keponakannya, dan merebut kembali apa yang sudah dirampas oleh raja-raja tadi, yang 4 raja tadi ya. Dan ini suatu yang luar biasa. Kita mengira mungkin Abraham lemah, tapi kita lihat bahwa dia sama sekali tidak lemah ya. Mungkin dia cuma punya ternak, kaya dalam harta benda, tapi enggak cuma itu saudara. Ternyata dia juga adalah orang yang tangguh, perkasa ya. Dan itu sebenarnya adalah gambaran juga dari Tuhan kita yang luar biasa ya. Tuhan yang aku ini lemah lembut, engkau belajar kepada kita, baca di Matius, tapi juga dia Tuhan yang perkasa ya, Tuhan yang menebus kita dari kuasa kegelapan dari iblis ya. Nah saudara, saya akan mulai dari siapakah Lot sebenarnya. Jadi Lot itu adalah
tadi saya sudah sebutkan adalah anak dari saudara Abraham, jadi adalah keponakannya. Jadi Lot dibawa sama Abraham ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dibawa Lot itu ikut, ya, ikut. Dan tapi sampai di tanah Negeb, kalau kita baca di Kejadian 13, Abraham dan Lot berpisah. Kenapa? Karena ternak mereka tuh banyak, ya. Jadi ternyata gembala-gembalanya Lot ini bertengkar, jadi bikin masalah, mau memelihara ternaknya nggak bisa. Akhirnya Abraham mengalah, memberikan kesempatan pada Lot untuk memilih mau kemana dia. Dan Lot memilih sebuah tanah yang kelihatannya secara mata itu sangat indah, yaitu dekat Sodom. Kalau kita baca di Kejadian 13 ayat 11 itu, ya, kita lihat Kejadian 13 ayat 11 sampai 13, ya, Kejadian 13 ayat 11 sampai 13. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Jadi secara dunia memang kelihatannya bagus, yaitu lembahnya dikatakan seperti dikatakan tadi seperti taman, ya, taman Tuhan, ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak orang-orang jahat yang Lot nggak pikir itu mempengaruhi kehidupannya, ya. Jadi Lot itu kalau kita baca di 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan dia orang yang benar. Tapi orang benar bisa punya keputusan yang salah, ya saudara, ya. Kita juga sering begitu. Kita orang benar tapi juga suka punya keputusan yang salah. Kenapa? Karena kita nggak taruh itu di hadapan Tuhan, nggak tanya sama Tuhan. Dan Lot itu walaupun dia benar dan pasti diajarkan oleh Abraham, karena Abraham itu selalu bertindak seperti pengganti ayahnya, mengajarkan iman dan ketaatan, tapi Lot salah memilih. Dia pilih di kota Sodom, ya. Kalau tadi kita baca di ayat 12, dia berkemah dekat Sodom. Tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, dia nggak cuma dekat Sodom, malah pindah ke dalam Sodom, ya. Jadi Lot cuma memikirkan keuntungan materi, dia nggak memperhitungkan bahwa di dalamnya itu banyak orang-orang yang jahat yang mempengaruhi hidupnya. Dan kita lihat apa yang terjadi setelah dia pindah ke dalam kota Sodom, ya. Lalu kita akan melihat bahwa sebenarnya kota Sodom itu, raja Sodom itu akhirnya memberontak terhadap, kita baca tadi, Kedorlaomer, raja yang cukup besar. Jadi Sodom dan tadi 4 raja, jadi 5 raja lain itu memberontak. Jadi 12 tahun tadinya mereka kasih upeti sama Kedorlaomer, tapi di tahun ke-13, ya, kita baca tadi, mereka memberontak, lalu tahun ke-14 Kedorlaomer menyerang mereka dan mereka kalah. Padahal tadi 5 raja, tapi Kedorlaomer itu 4 mengalahkan kerajaan Sodom dan teman-temannya dan sekutunya. Padahal Sodom itu menarik mereka ke daerah yang ada sumur aspalnya, tapi mereka yang terjebak di situ. Jadi salah strategi, salah banyak mungkin, ya, secara peperangan mereka banyak kekalahan. Dan yang jadi masalah adalah Lot tinggal di Sodom. Jadi semua kota Sodom itu isinya dibawa semua oleh Kedorlaomer dan sekutunya, dibawa sampai kalau kita baca tadi ke Hoba, ya saudara, ya. Jadi semua diangkut sebagai tawanan. Dan di ayat 14, Kejadian 14 ayat 14 yang menjadi kunci daripada pembacaan kita hari ini adalah ketika Abram mendengar, ayat 14, Kejadian 14 ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa saudara? Cuma 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Coba bayangkan, mereka itu cuma 318 orang dan mengejar musuh sampai ke Dan. Kalau saya lihat di artikel tentang cerita ini, dari lembah Sidim sampai ke Hoba itu saudara, itu panjangnya itu hampir 350 km. Bayangkan itu. Abram mengejar musuh itu dan membawa kembali pulang Lot itu, mengejar hampir 350 km. Luar biasa hatinya, ya. Ini hati yang sebenarnya patut kita tiru, ya saudara, ya. Hati yang sangat mengasihi. Padahal Lot tadinya apa? Udah bikin masalah sama Abram, dikasih kesempatan duluan sama Abram untuk memilih, mana yang kamu pilih tanahnya, aku yang jelek aja, kamu yang bagus, ya. Kalau secara manusia pasti apa saudara? Kesel, ya.
Ya salah sendiri, kenapa dia pilih ke situ? Sudah tahu tuh kota yang negeri yang banyak kejahatan, kenapa pilih ke situ? Kenapa dia pilih duluan ke situ? Kenapa dia tidak ikut aku di tanah Kanaan? Tapi kita lihat Abram sama sekali nggak punya pikiran kayak gitu. Begitu dia dengar Lot dalam bahaya, langsung bergerak. Nggak pikir kesalahan Lot, nggak pikir kebodohan Lot, nggak pikir apa yang sudah dilakukannya itu yang membuat dia terjebak ke dalam berbagai masalah. Ini kasih karunia Tuhan ya, lewat pamannya. Ya. Kalau kita lihat kehidupan Lot itu penuh kasih karunia loh saudara ya. Lot itu bukan orang yang kalau lihat orang benar tapi keputusannya sering salah, nggak sering melakukan hal yang nggak baik ya. Waktu Sodom mau dihancurkan, malaikat-malaikatnya itu kan dua orang berpenampilan seperti malaikat, berwujud seperti orang biasa ya, tapi penduduk kota itu mau memakai orang-orang malaikat itu. Dan Lot apa? Memberi anaknya. Ini pakai anak saya aja. Saya pikir nih bapak kayak apa ya saudara ya? Luar biasa, tapi Tuhan tetap menolong Lot. Sering melakukan kesalahan. Satu, tadi sudah milih kota yang salah. Lalu diserbu sama Kedorlaomer, dibawa semua. Lalu Tuhan kasih karunia lewat pamannya, dibawa kembali. Lot gak pindah dari Sodom, tetap di situ. Akhirnya ditunggang balikan sama Tuhan Sodom. Ya, tetap Tuhan berikan kasih karunia. Ini kasih karunia dalam keadaan sadar itu kesalahan, tapi tetap melakukan, Tuhan tetap tolong saudara. Itu mengingatkan kita pada siapa ya saudara ya? Hah? Kesalahan Lot itu mengingatkan kita pada diri kita sendiri. Kita sering begitu. Sudah tahu salah. Ya, iya, yang dilakukan Abraham itu adalah yang seperti Tuhan lakukan, Yesus lakukan bagi kita. Walaupun kita banyak salah, coba kita buka Roma 5 ayat 8 ya. Itu ayat yang sering saya sampaikan. Kita ini sering begitu. Saya juga sadar Tuhan, saya itu sering melakukan kesalahan, sering memutuskan yang salah, melakukan kebodohan, tapi kok Engkau tetap tolong aku Tuhan, ya. Tetap Tuhan tolong, ya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa saja, Tuhan tetap mengasihi kita. Ini kasih karunia namanya saudara, sesuatu yang gak layak kita dapatkan. Dan Lot mendapat kasih karunia itu. Walaupun salah keputusannya, ngeyel, udah tahu di Sodom dia tuh mengalami banyak masalah, bahkan tadi sudah ditawan ya, terus direbut kembali. Harusnya kalau kita apa? Pasti pindah ya. Ini negara apa kayak gini ya? Negara yang penduduknya jahat, walaupun secara ekonomi kalau saya baca di artikel memang Sodom itu ekonominya baik, tetapi secara moral buruk sekali. Isinya penduduk-penduduk yang gak takut sama Tuhan. Dan itu mengakibatkan begitu banyak masalah terjadi di Sodom. Tapi Lot tetap tinggal di Sodom sampai ditunggang balikan sama Tuhan. Dan kita pun sering seperti itu ya saudara ya. Udah sering salah, tetap melakukan kesalahan. Tapi saudara sadar gak sadar, saudara tetap ditolong Tuhan. Benar ya? Benar. Saya sendiri sering mengakui saya tuh sering salah mengambil keputusan, salah mengambil melakukan sesuatu tuh salah, tapi tetap Tuhan tolong dalam segala sesuatu. Dan kita perlu punya hati seperti Abraham saudara ya. Udah tahu orang itu salah, mungkin ini orang-orang kita mungkin hari ini nggak seperti Abraham yang punya saudara ditawan sama garong gitu, enggak. Tapi ada banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini sedang kehilangan sesuatu, ditawan sama iblis. Mungkin kesehatan kita, mungkin harta benda kita, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi sedang ditawan oleh iblis, ditindas oleh dosa, ditindas oleh kelemahan. Itu kan sama seperti Abraham menghadapi Lot ditawan oleh seseorang. Ya, sama seperti itu. Kita punya saudara, punya orang yang kita kasihi, tapi hidupnya terus begitu aja, seperti ditindas, diikat oleh iblis. Ya, malas ke gereja, terus melakukan dosa, susah sekali hidup benar ya. Atau mungkin kita dirampas kesehatan kita. Itu kan seperti sesuatu milik kita ditawan oleh iblis. Dan kita harus punya hati seperti Abraham. Kita perlu memiliki hati seperti Abraham. Punya kasih yang besar ya, untuk tetap mengasihi orang yang kita kasih, yang sedang dalam tawanan iblis, dan punya keberanian untuk melakukan peperangan rohani, merebut mereka kembali dari tawanan iblis. Benar ya saudara ya? Iya, kan banyak sekali kita menghadapi orang-orang di sekitar kita seperti itu.
Ya. Kok begini Tuhan, aku rasanya udah kesel. Sama seperti Abram tuh sebenarnya Lot sudah membuat dia kesal, tapi dia tidak merasa perlu untuk kesal. Aku punya tenaga, aku punya orang-orang yang bisa aku ajak kerjasama untuk merebut dia kembali. Dan Abraham langsung bertindak, nggak pikir salah sendiri, emang keputusan dia kok begitu. Saya sudah bilangin lah, sering kita begitu. Tapi Abraham mengambil satu keputusan untuk tetap mengasihi Lot. Dia peduli apapun yang Lot lakukan terhadap dia. Dan apa yang dia lakukan ini bukan sesuatu yang biasa loh saudara ya. 318 itu lawan mungkin ribuan orang itu. Dan Abraham punya satu kepercayaan iman bahwa dia bisa merebut Lot kembali. Hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan program mungkin untuk penginjilan, kunjungan, kita perlu punya hati seperti Abraham. Hati yang mengasihi dan juga berani percaya bahwa sesuatu bisa kita lakukan untuk merebut mereka kembali dari tangan iblis ya saudara. Coba kita buka di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita saudara. Tadi seperti Abraham mengambil Lot, menebus Lot kembali, itu seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, tapi hari ini karena kita jadi orang-orang yang ketebusan Tuhan, maka kitalah yang juga harus melakukan seperti Abraham lakukan, rebut mereka yang ada dalam tawanan iblis. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan 318 orang yang menjadi kepunyaan Abraham. 318 orang ini kalau kita baca di ayat yang ke-14 tadi, syaratnya adalah satu adalah orang-orang yang terlatih, dan kedua adalah lahir di rumahnya. Kita semua ini keturunan Abraham karena percaya sama Kristus ya saudara ya, Galatia 3:29. Jadi untuk bisa merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis, saudara harus lahir baru. Lahir di rumah Tuhan ya, lahir di dalam Kristus. Dan kedua dimuridkan. Ini sama seperti ini sebenarnya gambaran bagaimana kita bisa membebaskan orang-orang yang tertawan oleh iblis. Kita ini semua dulu ditawan oleh iblis juga saudara ya. Tuhan sudah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Anaknya yang kekasih. Kita ini dulu taat sama pemerintah-pemerintah kuasa-kuasa kegelapan, tapi Tuhan telah menebus kita dan sekarang kita adalah orang-orang yang tinggal dalam terangnya. Dan begitu juga sekarang kita ini anak-anak Tuhan melakukan yang sama. Ya, kita akan berdoa, kita akan berperang secara rohani supaya bisa merebut orang-orang di luar sana yang masih ada dalam tawanan iblis, saudara ya. Tadi jadi 318 itu adalah orang-orang yang lahir di rumahnya, yang kedua terlatih. Kita perlu melatih orang ya. Kalau hamba Tuhan Yosi sudah bikin pemuritan, saya percaya itu penting sekali supaya kita bisa merebut orang-orang di luar sana yang masih dalam tawanan iblis dengan cara dilatih. Orang-orang yang terlatih, orang-orang yang lahir dalam Kristus itu yang bisa memenangkan, bisa merebut orang-orang ada di tawan oleh iblis di luar sana. Jadi kita perlu punya hati seperti Abraham. Ya, saya juga ingat suatu cerita di Samuel tentang Daud. Dulu juga Daud juga pernah mengalami suatu masalah yang sama ketika Ziklag terbakar. Seluruh anggota keluarganya itu tuh anggota keluarganya sendiri ya, istrinya, anak-anaknya semua dirampas oleh orang-orang Amalek kalau nggak salah, saya lupa. Nah itu juga direbut. Jadi sebenarnya pada saat itu Daud sudah mengalami suatu keputusasaan yang luar biasa. Semua orang pengikutnya sudah mau melempari dia, mau membunuh dia karena kesal. Semua anak istrinya dibawa. Tapi hari itu Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Dia percaya bisa merebut kembali. Saya kira ceritanya sama seperti ini.
Tuhan memberikan kita satu kekuatan untuk bisa merebut kembali. Kenapa? Karena kasihnya yang besar itu ada dalam hidup kita, saudara. Kasih Tuhan, kalau kita lihat Abraham ini nekat ya, saudara ya. Nekat gak ini? 318 orang plus dia lawan begitu banyak orang tadi, sekutunya itu 4 kerajaan, saudara. Itu pasti ribuan. Dan bagaimana bisa Abraham yang punya cuma 318 orang itu merebut Lot dan keluarganya dari begitu banyak pasukan? Itu nekat, saudara. Kalau dunia pikir itu kayak orang gak punya perhitungan, ya, kenekatan. Saya pernah dengar satu lagu Reckless Love, saudara mungkin pernah dengar, itu dikarang oleh namanya Corey Asbury dari Bethel Church. Itu luar biasa lagunya. Saya sebenarnya pengen nyanyiin lagu itu tapi sulit ya karena syairnya sulit. Reckless itu cinta Tuhan kepada kita itu cinta yang nekat, saudara. Tuhan tuh seperti nggak memperhitungkan apa yang terjadi begitu menebus kita dengan cara mengorbankan dirinya. Dia nggak pikir kita itu nanti ditebus tapi setelah itu kita masih saja melakukan dosa, masih tetap menyakiti dia, ya. Kalau kita pikir cinta Tuhan itu cinta yang nekat, luar biasa. Dia turun ke dunia ini, Sang Pencipta itu dihabisi oleh ciptaannya sendiri. Kita lihat bagaimana Tuhan disiksa luar biasa. Itu cinta yang nekat. Tuhan kok nekat banget ya, nekat sekali. Makanya disebut lagu itu adalah Reckless Love, cinta yang nekat. Dan saya bersyukur kali Tuhan tuh nekat sekali menebus kita semua, sehingga kita sekarang ada dalam posisi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, ya. Dan saya lihat ini Abraham juga sebuah iman yang nekat, ya. Dia percaya bahwa 318 orang yang dia bawa itu cukup untuk merebut Lot, ditawan oleh ribuan pasukannya itu. Dan itu sebuah iman yang nekat. Tapi ternyata orang-orang yang dilatih di rumahnya itu, saya percaya bukan cuma dilatih secara militer, tapi juga dengan iman dan ketaatan Abraham, ya, sehingga mereka bisa dan mau melakukan hal yang nekat ini, yang luar biasa, konyol kalau saya bilang ya. 318 lawan ribuan pasukan itu dan mereka menang. Dan saya bersyukur, ya, cinta yang sama itu ada dalam hidup kita semua sekarang, ya. Saudara punya orang-orang yang saudara kasihi masih dalam tawanan iblis. Saudara memiliki sesuatu yang ditawan oleh iblis, mungkin kesehatan saudara, ekonomi saudara. Saudara bisa merebut kembali. Karena kuasa, kasih yang sama ada dalam hidup saudara. Sama, Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Itu sudah cukup untuk kita semua untuk melakukan peperangan rohani. Kita dilatih, ya, dimuridkan, dan itu pasti akan membuahkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita lihat nih, Abraham ini seperti punya dua sisi, kelemah lembutan karena dia cinta damai, ya. Lot tadi berantem karena gembalanya nggak punya lahan untuk memelihara ternaknya. Silahkan pilih duluan, mana kamu kemana. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kamu ke timur, aku ke barat, terserah, ya. Kenapa? Karena Abraham percaya dimanapun dia ada, dia pasti diberkati, ya. Kita juga harus seperti itu, saudara, ya. Abraham tuh ternyata punya sisi lembut dan sisi yang perkasa. Dan Tuhan kita juga seperti itu. Kita juga ingat dulu Nehemia, waktu dia membangun tembok, itu pekerja-pekerjanya itu satu tangan megang apa? Megang alat-alat tukang, satu tangan megang senjata, saudara. Itu seperti ada dua sisi, ya, sisi lembut dan sisi perkasa. Begitu juga kita, saudara. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang punya dua sisi, ya. Saudara jadi pekerja, jadi ibu rumah tangga, tapi di sisi lain ketika saudara diundang misalnya, Ibu In tolong doain dong aku. Saat itu juga dia yang lemah lembut misalnya mengunting, dia demi nama Tuhan keluar kau iblis dari orang ini, ya kan, benar nggak? Tiba-tiba jadi orang yang perkasa. Begitulah kita semua, saudara, ya. Kita punya dua sisi. Kita punya mungkin pekerjaan kita ibu rumah tangga, jadi mahasiswa, tapi ketika kita harus menghadapi sebuah pelayanan, mengusir iblis, memerangi penyakit, kita akan bertindak seperti Abraham merebut Lot dari tangan pasukan Kedorlaomer. Demi nama Tuhan Yesus, pergi engkau sakit penyakit dari orang ini. Demi nama Tuhan Yesus, aku perintahkan iblis pergi dari orang ini. Saudara tiba-tiba jadi orang yang perkasa. Ya betul ya. Tiap hari cuma ngulek-ngulek sambal, goreng-goreng, ya. Tiba-tiba ketika ada kebutuhan orang yang saudara kenal, tolong dong Bu Deborah, ini saudara saya sakit. Pasti saudara nggak mungkin
Dalam nama Yesus sembuh. Gak mungkin ya. Setannya gak pergi kalau begitu saudara ya. Dia perlu keperkasaan. Demi nama Tuhan Yesus aku perintahkan sakit penyakit keluar dari orang ini. Iblis pergi, pasti begitu ya. Jadi orang perkasa. Dua sisi itu dalam hidup Abraham juga ada dalam hidup kita. Ya. Dia seorang gembala, punya ternak tiap 318 orang ini ya sehari-hari pasti juga bekerjanya membantu Abraham beternak ya, membantu dia untuk mengurus ladangnya atau apapun ya di pekerjaan sehari. Tapi begitu dibutuhkan untuk merebut Lot dari tangan sebuah pasukan besar, mereka berubah menjadi orang perkasa. Ya, kenapa? Kan sudah dilatih. Kita perlu latihan itu setiap hari saudara. Saudara bisa berdoa di rumah untuk berbahasa roh supaya meningkatkan tingkat saudara spiritual saudara, berbahasa roh, baca firman Tuhan, apapun yang sudah meningkatkan tingkat rohani itu pelatihan. Di sini juga hamba Tuhan saudara juga melatih saudara dengan pujian dan penyembahan ya, dengan segala macam ya. Dan itu membangkitkan keperkasaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk merebut tawanan-tawanan yang masih ada dalam kendali iblis ya saudara ya. Jadi kalau kita baca tadi bahwa Abraham punya dua sisi, begitu juga kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, kita punya dua sisi. Saudara lembut mungkin sebagai pekerja setiap hari, sebagai pribadi-pribadi, tapi saudara akan jadi orang perkasa ketika saudara menginjil, ketika saudara mengusir iblis, mengusir sakit penyakit, melayani orang-orang yang saudara Tuhan tempatkan di sekitar saudara ya. Puji Tuhan. Nah saudara sebenarnya saya tuh baca kemarin Prekop ini tertariknya sama angka 318. Kenapa 318 sih Tuhan? Kenapa enggak 400 gitu ya? Kenapa enggak 450? Kenapa mesti 318 itu angkanya kok aneh gitu ya? Ya. Kenapa mesti ada 318 belakangnya gitu? Kenapa enggak 300 duluan? Selalu saya mulai cari gitu. Kenapa kok 318 ya? Jadi ternyata saudara 318 ini adalah kalau diteliti dari gematria atau sistem perhitungan hurufnya orang Yahudi, itu adalah nilai dari kata-kata Eliezer. Eliezer siapa saudara? Hambanya Abraham, ya, hamba utamanya Abraham itu Eliezer. Jadi waktu Abraham tuh belum punya anak, dia sudah mengeluh loh saudara. Aduh nanti berarti kepunyaan saya itu akan jatuh kepada Eliezer, nanti kepalanya ya. Nah Eliezer, kita akan lihat ini Eliezer. Gematria, jadi huruf Ibrani itu punya nilai setiap huruf. Di setiap huruf itu punya nilai untuk dalam kata-katanya, yang namanya gematria. Nah ini Eliezer. Terdiri dari Alef, Lamet, Yud, Ayin, Zayin, itu nilainya kalau di total itu jadi 318. Ya, saya lihat kemarin di artikelnya, oh begini ya, namanya Eliezer. Jadi kalau di jumlah total nama Eliezer itu gematrianya adalah 318. Karena perhitungan ini banyak penafsir menafsirkan bahwa sebenarnya yang merebut Lot dari tangan pasukan Kedorlaomer itu cuma Eliezer dan Abraham aja katanya. Begitu ya, ada penafsiran begitu. Tapi saya kurang bisa menerima karena kalau kita lihat di ayat 15 itu ya. Dan pada waktu malam berbagilah mereka ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Berbagi, bagaimana caranya berbagi? Ya, pasti banyak sekali itu harus jadi Abraham punya strategi untuk membagi-bagi pasukannya itu supaya bisa menang. Kalau Eliezer doang kayaknya nggak mungkin saudara ya, 318 saja udah kayaknya susah untuk kita terima, apalagi cuma 2 orang. Jadi ada penafsiran yang menganggap bahwa 318 itu adalah nama Eliezer, berarti cuma Eliezer yang bisa yang maju untuk merebut Lot dari tawanan Kedorlaomer. Tapi kalau saya lebih kepada arti kata Eliezer. Kalau 318 adalah angka gematrianya Eliezer, Eliezer itu artinya adalah Allahku adalah penolong. Allahku adalah penolong. Jadi di setiap situasi saudara, apapun yang saudara hadapi, bagaimanapun juga kita harus ingat adalah Tuhanku, Allahku adalah penolong. Jadi gak mungkin saudara tidak ditolong. Saudara ingat 318, saudara susah, Eliezer, Allahku adalah penolong. Gak ada satu keadaan yang terlalu sulit untuk Tuhan tolong. Gak ada keadaan yang terlalu kayak gini apa Tuhan mau terlalu mudah untuk Tuhan menolong. Enggak juga saudara. Apapun kondisi saudara,
apapun yang saudara sudah lakukan seperti Lot berkali-kali salah, Tuhan tetap menolong. Ingat bahwa Allahku adalah penolong. Kalau saya lebih kepada bahwa di dalam setiap situasi yang saudara hadapi, seberat apapun, sesulit apapun, apapun yang saudara telah lakukan, seberapa salah pun saudara sudah lakukan, Eliezer, Allahku adalah penolong. Ya saudara ya, kalau saya lebih kepada arti nama Eliezer bahwa di dalam segala situasi, Allahku adalah penolong. Jadi saudara nggak perlu merasa, Tuhan, aku nggak mungkin ditolong karena aku sudah berkali-kali salah. Tidak. Eliezer, tetap Eliezer. Tuhan pasti menolong. Tuhan, ini terlalu berat. Nggak mungkin ada orang bisa menolongku. Siapapun juga sudah lari dari aku untuk, kalau aku datang, orang-orang kayaknya udah takut. Wah, pasti dia minta tolong. Nggak ada yang mau nolong aku. Tapi Eliezer, Allahku adalah penolong. Ya saudara ya. Jadi kalau dalam cerita ini kita melihat bahwa Abram berhasil menolong Lot dengan 318 karena percaya bahwa Tuhan pasti menolong, karena dia percaya Allahku adalah penolong. Begitu juga saudara, dalam situasi apapun saudara mendoakan saudara, teman-teman atau siapapun yang saudara kasihi yang ada dalam tawanan iblis, percayalah bahwa Eliezer, Allahku pasti menolong saudara semua. Ya, mungkin juga ada situasi di mana saudara dalam sakit penyakit, saudara ingat Tuhan pasti menolong. Dalam kesulitan ekonomi, Eliezer, Allahku adalah penolong. Dan Tuhan gak mungkin mengubah itu. 318 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berubah menjadi seorang penolong. Kalau Abram bisa menolong Lot, ya Tuhan menolong kita, menebus kita dari dosa-dosa. Apa yang kita hadapi sekarang ini lebih kecil dari semua itu. Ya, sebenarnya masalah terbesar yang kita punya adalah dosa, saudara. Kalau saudara berdosa itu nggak bisa masuk surga, udah pasti. Tapi saudara sudah ditebus Tuhan, saudara pasti masuk surga. Kekekalan itu, hidup yang kekal itu milik saudara. Hidup kita di dunia cuma pendek loh saudara ya, pendek. Hidup yang panjang itu nanti bersama Tuhan di langit baru dan bumi yang baru itu nanti. Itu yang kekal, panjang sekali. Dan masalah hidup saudara yang panjang itu sudah diatasi Tuhan di kayu salib. Jadi masalah yang terbesar itu sudah Tuhan atasi. Apalagi yang sekarang ini yang ada di bumi saudara. Tuhan pasti bisa atasi. Ya, puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini jadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan pasti menolong, sama seperti hati Abraham terhadap Lot yang selalu mengasihi dan peduli, hati Tuhan terhadap kita juga begitu. Dan Tuhan mengharapkan hati kita kepada orang lain juga seperti itu. Gak usah mengingat lagi kesalahannya. Kalau mereka perlu bantuan kita, terutama untuk didoakan, dimenangkan, hal-hal yang rohani, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, puji Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan lagu Pertolonganmu.